Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Ramadan, harga daging ayam di Tapanuli Tengah makin menjulang. Seni mural dan grafiti digandrungi sekaligus dibenci. Seni liar geng vandal bahkan kerap membuat kotor wajah kota. Presiden Prabowo Subianto luncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. 300 triliun rupiah hasil penghematan anggaran dialokasikan di Danantara. Kakek berusia hampir 70 tahun yang selama ini bekerja sebagai loper atau pengantar koran di Medan nyaris menjadi korban begal. Begal gagal merampok namun korban terluka akibat jatuh dari motor. Asrizal Piliang tak mengira niatnya mencari nafkah subuh itu harus terhenti akibat diadang begal. Ia kini harus istirahat di rumah sakit memulihkan luka akibat jatuh dari motor saat dibegal. Korban tengah mengantar koran di sekitar Jalan Sutrisno, Kota Medan, ketika dua pelaku tiba-tiba menyerempet motornya dan mencoba menarik tasnya. Mencoba mempertahankan harta bendanya, Asrizal pun terjatuh dari motor. Beruntung, matahari mulai bersinar dan membuat pelaku memilih melarikan diri karena jalanan mulai ramai. Nggak ada melawan, cuma melawan. Koran saya tiba-tiba ditarik tas saya dari samping. Nggak ada melawan saya itu. Ada bawa senjata mereka, Pak? Kalau orang nampak saja kan terus langsung jatuh. Oleng. Jumlahnya ada berapa orang? 2. Dia goncengan, yang belakang adalah yang dari tas saya itu, dari tas. Polisi masih mencari barang bukti termasuk video kamera pengawas di sekitar lokasi. Penyelidikan yang sudah kita lakukan mencari semua CCTV di daerah tepat CCTV di situ memang banyak yang rusak atau mati. Jadi kita untuk saat ini masih mencari di mana CCTV yang bisa menunjukkan siapa sih yang menarik tas dari Pak Azhar ini. Korban berharap polisi segera menangkap pelakunya karena khawatir hal serupa bisa menimpa orang lain. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, seni mural dan grafiti belakangan terus digandrungi anak-anak muda pecinta seni jalanan kota atau street art. Tapi sayangnya gambar yang dibuat beberapa tak bermakna dan justru terlihat jauh dari kata seni, sehingga tampak mengotori tembok kota. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saksikan seni liar geng vandal selengkapnya. Seni mural dan grafiti mengisi ruang-ruang publik, penampakannya kerap muncul di sudut dinding kota. Goresan cat dengan warna pop-up menjadi salah satu ciri mencolok dari karya seni ini yang menyimpan berjuta makna. Faktanya, karya seni jalanan ini tidak semuanya punya nilai estetika. Coretan cat semprot yang jauh dari kesan apik ini, vandalisme, bertebaran di mana-mana. Rolling door toko, tembok-tembok warga masuk dalam target untuk menunjukkan kreativitas yang di luar batas. Beberapa pihak kami ajak ngobrol soal aksi vandalisme ini. Biasanya kan kayak gitu geng-gengan, kayak gimana, gitu. Ini nama-nama gengnya gitu. Nanti ya sasarannya berbagai macam media. Entah itu toko, ruko, apa tembok kosong di pinggir jalan, angkat semua. Dikat. Oh, bacanya ngetek ya, ngetek. Sekali itu tuh, sekali jalan tuh bisa ngetekin berapa tempat kayak gitu. Itu random dia barang asal bersih jadi nggak ngitung ya. Nggak kalau di jalan ada tempat yang memungkinkan. Iya. Memungkinkan ya enggak. Terutama yang sepi mas. Terutama yang sepi. Ya pas sepi gitu loh. Kalau yang pandal-pandal kayak itu keluar jam berapa? Dini hari. Jam 12 malam itu. Vandalisme memang akrab dengan dunia malam, utamanya kalau bicara soal legalitas.
Lewat bisikan teman, kendaraan ini kami kuntit dari jarak aman. Ada hal tak biasa yang bakal dilakukannya. Mendadak lampu rem motor menyala. Dan ini yang tervisualisasi. Tembok pagar kantor jadi target yang dipilih untuk menggores identitas kelompok ini. Tak puas di satu spot, aksi tak terpuji juga menyasar tembok-tembok lain. Asal coret, sepintas begitu yang terlihat. Tapi nggak berlaku bagi mereka karena aksinya pasti menyimpan maksud tertentu. Salah satunya pengakuan soal eksistensi jati diri mereka. Saking nggak mau ketahuan identitasnya, aksi ini kerap dilakukan ala-ala layanan drive-thru, alias nggak perlu turun dari motor. Coret-coret secepat mungkin dan buruan kabur biar nggak kegep sama warga. Di mana pasokan cat semprot tersedia, disitulah pantang bagi mereka menyudahi aksinya. Coba lihat, ada sebuah pintu besi rumah yang masih kelihatan bersih. Ini yang alasan mereka kembali menepikan motornya. Tulisan yang dicoretkan sama aja kayak sebelumnya. Dan endingnya, jengkel itu yang tergambar dari mimik pemilik rumah merespon tindakan merusak estetika secara colongan ini. Tembok maupun pintu rumah jadi media mereka mengekspresikan jati diri. Tapi dampaknya, aksi vandalisme ini justru munculin nilai negatif dan bisa dibilang sulit untuk dinikmati. Prasetyo mungkin satu di antara sekian banyak orang yang geram dengan aksi-aksi vandalisme. Pintu besi rumahnya berulang kali jadi sasaran mereka yang tidak bertanggung jawab. Tadi malam sekitar jam habis sisa lah. Habis sisa kan saya biasa tosok belum tidur kan duduk dulu di sambil nonton TV. Nah terus ada tiba-tiba ada motor berhenti tahu biasa. Kita kira tuh orang niup atau gimana, ternyata kok tercium mambu pilok. Oh, saya terus keluar, dia langsung, dia belum sempat lari ya, tapi begitu saya keluar kan dia langsung, buah blas. Mana ya, ke selatan. Wah gitu, terus mau tahu ya kan dia nggak nyampe. Yang dicoret-coret ini kan nggak hanya satu kali. Mungkin sudah 10 kalian ini. Itu di bekasnya kan ada toh, bekas-bekasnya dulu. Ini yang baru. Ini yang baru, itu yang baru, yang hijau-hijau baru. Terus itu yang baru hijau, terus yang hitam, yang di merah itu kan ada hitam-hitamnya itu toh. Nah, itu yang lama-lama. Berarti udah sering, Pak ya? Wah, udah sering banget. Vandalisme akrab di komunitas seni jalanan atau street art seperti ini. Banyak loh model yang dikeluarkan untuk sekali berkarya, butuh belasan kaleng cat semprot sebagai pemuas hasrat mereka. Dini hari, waktu yang paling pas bagi mereka coret-coret di jalanan. Tersedianya media yang pas untuk berekspresi dan pasokan cat semprot yang mencukupi melancarkan aksi vandalisme mereka. Lokasi ditemukan dan bomber pun beraksi. Bombing sebutan buat aksi ini. Tidak ada media khusus yang dijadikan objek coret-coretnya. Apapun yang kosong, semprot aja. Yang penting bisa mewakili eksistensi mereka. Liar dan terkesan brutal. Ini yang tergambar dari aksi-aksi vandalisme. Saling timpa-menimpa dengan coretan lama bukan jadi hal yang diharamkan bagi mereka. Kalau ini lebih ke grafitinya ya? Iya, lebih yang street bombingnya aja mas. Street bombing? Iya. Artinya kalau street bombing itu gimana? Ya, kita bombing, bikin throw up, tagging. Intinya cuman nyebarin namanya kita, tapi waktunya sedikit, yang cepat aja gitu. Iya. Jadi cuman setelah di line gini
Udah selesai mas. Beda kalau kita bikin production gitu. Tapi kalau ini mesti bikin gitu? Nggak perlu mas. Nggak perlu. Langsungan aja. Ini artinya identitas nih sebenarnya. Iya. Tujuannya kasih identitas seperti ini buat apa? Buat nyebarin namanya aja di jalan. Makin banyak orang lihat ya, makin banyak orang lihat, jadi makin banyak apa namanya, orang tahu juga sudah sampai mana gambarnya atau namanya gitu. Coretan warna dan bentuk grafiti yang dihasilkan memang tidak semua orang bisa paham. Namun, bagi Bomber dan komunitasnya sangat berarti. Berlangsung cepat dan terbatas pada satu titik saja. Bergerilya ke titik yang lain jadi syarat bagi mereka untuk menebalkan kepercayaan diri. Aksi berakhir bila pasukan cat semprot yang dibawa menguap habis ke dinding tembok warga. Tapi lebih dari itu, aspek legalitas tetap jadi tantangan utama yang menambah kepuasan dalam setiap aksinya. Kegiatan bombing biasanya dilakukan sama anak-anak ketika malam hari. Karena itu ilegal. Ilegal dalam arti ya kita nggak mengenal aturan. Walaupun di situ dilarang, kita tetap sikat aja. Ketika tempat itu dilarang dan kita bisa mencoretkan nama kita di situ, kita akan semakin bangga. Dan orang-orang akan semakin kagum dengan karya itu sendiri. Kok bisa gambar di situ? Seni grafiti yang dibumbui dengan aksi vandalisme memang terkesan negatif. Bukan sebagai sebuah karya seni, justru dianggap sebagai simbol perlawanan. Jadi karya seni itu kan kita bisa memberi manfaat dari karya yang tampil yang kita lihat itu. Jadi kalau karya itu tidak memberi manfaat kepada kita, ya sama aja itu sesuatu yang bagi saya tidak bermanfaat. Vandalisme dalam konteks ini berarti karya ini tidak bisa memberi manfaat pada kita. Baik itu di ruang publik, meskipun di ruang publik bisa kita lihat, tapi kemanfaatannya buat kita kan tidak nampak. Orang yang memiliki kebijakan publik harus memberikan wadah atau tempat agar seniman-seniman ini, seniman jalanan ini, street art ini, yang dalam konteks grafiti itu memiliki tempat untuk menyampaikan itu. Ya memang agak susah, tapi perlu dicoba. Grafiti merupakan sarana pengekspresian diri bagi seniman jalanan, menjawab keresahan yang berkembang di masyarakat. Sayangnya, aspek legalitas masih kerap dikesampingkan. Masih di suasana malam, dua orang anak muda yang berencana menuntaskan egonya ini kembali kami ikuti. Mencari spot dengan menyisir setiap sudut jalan demi mendapat lokasi yang pas untuk beraksi. Bagi kalangan ini, meski tidak ada pakem yang jelas soal titik lokasi, asal ada ruang kosong, disitulah mereka akan beraksi. Tagging, istilah yang mereka sebut, mengacu pada simbol atau inisial tertentu dari kelompok itu yang dicoretkan di ruang-ruang publik. Tujuannya, pengakuan atas eksistensi kelompok itu. Maka tak heran, mereka akan selalu meninggalkan jejak coretan dari identitas kelompoknya dimanapun yang mereka kendaki. Prinsipnya sederhana, selama kaleng semprot masih terisi cat, pantang bagi mereka memutus denyut nadi yang sudah menjadi spirit eksistensi mereka di ruang publik. Sebelumnya sudah ada gambar nih mas ya, kenapa harus kok ditimpa lagi mas? Nah, biar kita punya, biar nama kita berani buat nabrak nama-nama yang lain mas. Tapi memang itu yang selalu dilakukan mas? Iya mas. Biasanya kalau kayak gitu tuh sampai berapa tempat mas sekali jalan? Random mas, ya mesti banyak-banyaknya sih biasanya harusnya. Kita nggak pernah hitung. Minimal tuh berapa tempat? Tapi ya seenggaknya kita lebih lah dari 10 tempat lah. Biasa di depo warga. Tapi ya kita buru-buru gimana caranya lari dari situ. Dan nggak ketangkep warga. Tapi nggak kapok mas kayak gitu mas? Enggak sih mas.
Malah itu jadi adrenalin buat kita. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.